Halo para otaku dan kaum ibu, para pecinta anime dan manga. Seperti judul video kali ini, kita akan membahas lanjutan anime Suto Tsurugi no Historia Season 2 episode ketiga yang diambil dari manga chapter 25 sampai dengan manga chapter 26. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti cerita ini bisa tonton video saya yang sebelumnya ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Let's go. Cerita dibuka dengan menampilkan Finn yang tampak sedang mengobrol dengan orang tidak dikenal. Yang dari pembicaraan mereka kita ketahui bahwa lokasi Finn saat ini ada di dalam dungeon. Dan ternyata keberadaan orang yang tidak dikenal ini yang merupakan salah satu komplotan pembuat pedang Magi Killer yang saat ini sedang digunakan oleh monster yang sedang mengamuk di permukaan. Dan kita juga ketahui bahwa Finn sengaja diberikan umpan agar pergi ke dalam dungeon. Dan Finn pun tidak menyadari bahwa sedang ada pembantaian di pusat kota. Visual berpindah ke Will, tampak Will yang sebelumnya mengalami hilang kesadaran setelah dihantam oleh monster kini bangkit kembali dan ingin melihat keberadaan monster yang sebelumnya menghantam dirinya. Namun belum sempat membalas serangan, Will pun kembali diserang oleh monster tersebut dengan kecepatan di luar nalar. Sehingga Will harus kembali menerima serangan monster dan setelahnya Will memilih untuk menghindar sehingga terpojok dan duduk bersandar di sebuah gedung. Dan Will berpikir bahwa monster ini bahkan lebih kuat dari monster Grenduk yang sebelumnya ia kalahkan. Visual berpindah ke penyihir narator yang menduga monster yang sedang Will hadapi bernama Defende, yang merupakan monster unik yang biasanya hidup di lantai 40 dungeon. Bahkan monster ini pernah membunuh Magia Vendor terdahulu. Visual berpindah ke penyihir hitam yang memanggil monster Defende. Serta dari pembicaraan mereka kita bisa ketahui bahwa penyihir hitam mengorbankan 50 orang di dalam dungeon untuk hanya memasukkan monster tersebut ke dalam gate untuk dibawa ke permukaan, serta kedua penyihir hitam berharap harga yang mereka bayar sepadan dan monster tersebut dapat memberikan neraka kepada seluruh orang yang ada di permukaan. Visual kembali ke pertarungan Will. Dirinya menyadari kekuatan monster tersebut dan tidak akan menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah lari. Tampak monster tersebut menodongkan pedang ke arah murid Akademi Sihir lainnya dan Will langsung berlari untuk membantu serta menangkis pedang monster tersebut. Tampak di panel ini Will kewalahan menahan tekanan pedang dari monster tersebut serta menginstruksikan murid Akademi Sihir untuk lari dan menjauh. Dan setelah mereka lari, Will tidak mampu lagi menahan tekanan pedang monster dan langsung terhempas serta terpojok dan terlihat Will terkapar di tanah. Tampak pada panel, Donan yang merupakan salah satu dwarf membantu Will untuk menghadapi monster tersebut. Dan seketika beberapa dwarf telah berdiri mengelilingi monster tersebut untuk melakukan serangan balasan. Dan tampak beberapa pasukan dwarf maupun penyihir berkonsentrasi pada monster Defende ini. Nah, ternyata ini merupakan skema dan rencana dari dua penyihir hitam untuk melaksanakan agenda yang sebenarnya, yaitu inti dari monster Defende ini akan menyerap sihir dari seluruh kawanan monster lainnya untuk menjadi satu pada inti monster Defende ini untuk bertambah kuat dan melakukan revolusi. Menyadari hal ini, Donan memberikan instruksi sekarang juga untuk menyerang secara bersama-sama monster tersebut sebelum melakukan evolusi itu. Nah, namun hal tersebut tampak sia-sia dan monster tersebut tampak berhasil berevolusi menjadi monster super kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh satu orang pun di tempat itu. Dalam momen itu, kedua penyihir hitam sangat yakin akan kekuatan monster dan pihak penyihir hitam yakin rencananya akan berhasil untuk membunuh Magia Vendor. Di saat sedang menghadapi monster Defende yang telah berevolusi, Will terpikirkan bahwa mungkin satu-satunya cara mengalahkan monster ini adalah dengan menggunakan kekuatan penyatuan pedang dan sihir yang sebelumnya dirinya lakukan di dalam dungeon. Di tempat yang sama, tampak dengan sigap Rosti pun mencoba memberikan sihir kepada pedang Will. Namun tanpa ia sadari, monster Defende telah berdiri di depannya serta telah menebas lengan Rosti yang belum sempat melancarkan sihir ke pedang Will. Serta monster tersebut menghempaskan Will ke atas gedung dan mengejar dirinya dan melakukan pertarungan di atas gedung.
Setelahnya, Rusty meminta kepada Kiki, yakni kucing peliharaan Will, untuk mencari Colette dan meminta bantuan untuk Colette datang ke tempat Will. Tapak Will kerap kali terhempas, dan ketika berusaha menghadapi monster ini, dan pada akhir chapter ini kita melihat Rusty mengorbankan dirinya untuk menghalangi monster menebas Will. Dan tampak Will shock melihat keadaan Rusty. Cerita dilanjutkan dengan tampilan Will terhempas dari atas gedung dan tampak Profesor Wagner yang sedang menunggangi binatang terbang menangkap Will ketika terjatuh. Sehingga tampak dalam panel ini Will histeris dengan mengetahui keadaan bahwa Rusty telah terbunuh oleh monster itu. Serta tampak pada visual yang selanjutnya berpindah ke menara merupakan lokasi Magia Vener. Tampak Magia Vener Zio marah melihat situasi tersebut dan ingin turun ke permukaan untuk membantu melawan monster tersebut. Melihat hal itu, asisten ketua Magia Vener memberi Zio peringatan atas perintah yang dikatakan oleh ketua Magia Vener untuk tetap berada di tempat. Sehingga hal ini menuai pertikaian mulut. Serta selanjutnya tampak Elfie yang berdiri meminta kepada Aaron untuk membatalkan perintahnya dan mengizinkan Magia Vener untuk turun ke permukaan membantu melawan monster tersebut. Namun Aaron enggan merubah perintahnya dan mendengar hal tersebut, Elfie menjadi marah dan memaksa untuk turun. Dan bahkan jika Aaron menghalangi Elfie akan membunuh Aaron juga. Visual kembali kepada Will yang sedang bersama dengan Profesor Wagner dan mengingat masa lalu bahwa dirinya tidak kompeten serta sangat menyesali diri kenapa hanya dirinya yang tidak dapat menggunakan sihir seperti yang lainnya. Saat Profesor Wagner meminta Will untuk tenang, tiba-tiba tampak salah satu penyihir hitam telah terbang di depan mereka untuk melakukan serangan dan memberikan pernyataan bahwa Will memiliki bau busuk yang berarti memiliki potensi dan akan menjadi masalah untuk kedua penyihir hitam ke depannya. Dan penyihir hitam menyiapkan serangan untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Visual berpindah ke Kiki yang telah menemukan Colette, serta tampak Colette menyadari bahwa bercak darah yang ada di badan Kiki merupakan darah Will, sehingga Colette meminta kepada Kiki untuk mengantar dirinya menuju tempat keberadaan Will. Tampak pula Sion yang berusaha mengikuti Colette untuk menyusul dan menyerahkan tempat pertempuran mereka kepada Liana dan Julius. Tampilan kembali memperlihatkan salah satu penyihir hitam tanpa kepala memberikan umpan kepada monster agar menuju ke pusat kota untuk melanjutkan rencana mereka. Hal ini disadari oleh High Magi yang sebelumnya menjadi narator bahwa tujuan sebenarnya monster tersebut adalah menara. Tampak monster tersebut menyadari keberadaan High Magi yang bernama Sera ini, serta tampak monster itu memberikan serangan sihir hitam kepada Sera, dan dirinya pun terkena telak serangan tersebut. Melihat hal tersebut, tampak Profesor Edward memberikan instruksi kepada para dwarf untuk menyerang dan meminta kepada para dwarf untuk mengorbankan diri demi melindungi para penyihir. Mendengarkan hal ini, satu dwarf yang bernama Gina menentang hal tersebut dan menyampaikan sama saja Profesor Edward menyuruh mereka untuk bunuh diri. Tanpa disadari oleh Gina, salah satu monster yang mendekat dan akan menyerang Gina. Melihat hal ini, Profesor Edward justru refleks dan melindungi Gina dengan punggungnya. Melihat hal tersebut, Gina mengerti akan kesungguhan Edward yang memiliki maksud lain, yakni untuk melindungi semua pihak. Dengan adanya hal itu, Gina meminta kepada seluruh pasukan dwarf untuk mengumpulkan pasukan yang ada. Visual kembali ke tempat Colette, terlihat Colette dan Sion sedang menuju ke tempat Will dan tampak monster evolusi telah sampai di depan mereka. Mengetahui hal tersebut, Colette dan Sion terpaku tanpa berani bergerak. Visual berpindah ke tempat kepala sekolah, yakni di Akademi Sihir. Kepala sekolah berpikir bahwa situasi semakin memburuk dan di luar kendali, dan tidak bisa memukul balik musuh. Dan serta ditampilkan salah satu High Magi yang menyamar menjadi murid Akademi Sihir mendengar suara benturan dan dentuman yang berada di dekatnya. Serta tanpa disadari bahwa Finn pun muncul di depannya dan telah kembali dari dalam dungeon. Serta sambil mencabut pedang, Finn menanyakan kepada orang tersebut atas keberadaan Will. Nah, berikut narasi cerita Su Tsurugi no Wisteria Season 2 episode 3
yang diambil dari manga chapter 25 dan chapter 26. Nantikan pembahasan chapter-chapter selanjutnya, dan apabila ada request untuk membahas anime, manga, ataupun teori lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, apabila kalian suka dengan video ini, tolong bantu like dan subscribe. See you on the next video. Bye.